baik daripada bulan bagi orang yang menemukan malam Lailatul Qadar. Tetapi begitulah dalam praktek kita ahli sunnah wal jamaah, di mana di para habaib di Cirebon ini mereka mengangkat ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan menghidupkan malam 10 terakhir, hanya malam ganjilnya saja, di mana mereka berkeliling ke 5 masjid yang sangat diteladani di Cirebon ini, yaitu mulai tanggal 21 Ramadan, 23 Ramadan, 25 Ramadan, 27 dan 29 Ramadan. Hanya 5 malam itu saja mereka berharap beretikaf di masjid dan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi apakah benar Lailatul Qadar adalah di 10 malam terakhir, di malam ganjilnya saja? Belum tentu. Karena ternyata di kita Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, guru kami Buya Yahya mengisyaratkan agar menghidupkan malam i'tikaf di 10 malam terakhir, mulai malam 20 sampai malam ke-30. Ya, tiap malam kita. Jika belum ada virus ini menyebar, kita biasanya di malam itu 10 malam terakhir beriktikaf di Masjid At-Taqwa Cirebon, masjid terbesar. Tetapi apakah itu saja malam Lailatul Qadar? Ternyata tidak. Jika engkau ingin meyakinkan dirimu mendapatkan Lailatul Qadar, maka hidupkanlah 30 malam itu, karena begitulah dalam sabda baginda Nabi Muhammad SAW yang maknanya ada 2 malam yang sangat agung di malam itu, yang satu dibukakan rahasianya oleh Allah dan yang satu tetap disembunyikan rahasianya oleh Allah. Apa yang dibukakan oleh Allah? Yaitu malam nisfu Sya'ban, malam 15 di bulan Sya'ban. Apa yang disembunyikan oleh Allah? Yaitu malam Qadar atau Lailatul Qadar, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiap tahunnya berbeda-beda tanggal dan berbeda-beda malam. Buktinya Al-Qur'an turun saat itu, ketika turun dalam proses nuzul Quran kebetulan bertepatan dengan Lailatul Qadar yang saat itu juga jatuh tanggal 17 di bulan Ramadan. Ini membuktikan bahwasanya 10 malam pertengahan juga bisa menjadi malam Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai contoh misalkan kalau sekarang ini adalah hari Senin, besok Selasa dan besok lusa adalah Rabu, maka di hari Kamis, esok lusa, di hari Kamis, seseorang biasa berpuasa di hari Kamis. Tiba saja, misalkan, ini hanya contoh saja, tiba saja kebetulan hari Kamis adalah hari terang. Yaitu kita kenal hari terang adalah setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah di setiap bulannya. Itu hari terang. Kita sunnah puasa, namanya puasa Ayyamul Bid, Saumu Ayyamul Bid. Kemudian kebetulan juga Kamis besok lusa ini adalah hari Arafah, yang kita juga yang tidak berangkat haji di bulan Dzulhijjah itu tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, kita disunahkan berpuasa bagi yang di Indonesia yang nggak haji. Yang haji mereka melaksanakan rukun haji yaitu wukuf di Arafah. Tidak dianjurkan bagi mereka berpuasa. Kita yang di Indonesia berpuasa. Lantas Habib, Kamis depan nanti saya harus puasa apa? Apakah saya harus puasa Kamis? Apakah saya harus puasa hari terang Ayyamul Bid? Atau saya puasa hari Arafah? Karena kebetulan hari Kamis itu adalah hari ketiga yang sangat dianjurkan berpuasa. Maka jawabannya, engkau Kamis jangan bingung, engkau puasa dengan 3 niat. Nawaitu soma gadin an ada sunnati yaumi arafata wa yaumi ayyamul bid wa yaumil khamis lillahi ta'ala. Niatnya 3, pahalanya sekali, dapat pahala 3-3-nya. Kita tidak fokus ke situ. Kita fokus ke pertanyaan berikutnya adalah, setelah seorang ini berpuasa di Kamis, pertanyaannya apa Kamis di minggu depannya? Setelah dia berpuasa di Kamis sebelumnya, apakah puasa Kamis di depannya adalah hari Arafah lagi? Belum tentu. Apakah Arafah tahun depan adalah hari Kamis lagi? Belum tentu. Kebetulan Arafah tahun ini bertepatan dengan hari Kamis. Dan belum tentu Kamis tahun depan adalah hari Arafah. Dan belum tentu Arafah tahun depan adalah hari Kamis.
kebetulan, bertepatan. Begitulah proses nuzul Quran. Turunnya Al-Quran di step pertama, kebetulan adalah malam nuzul Quran itu berbarengan dengan malam Qadar atau dengan Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran turun hanya dalam satu malam. Dan ketahuilah, Al-Quran yang turun itu langsung 30 juz. Di malam nuzul Quran, Al-Quran yang turun langsung 30 juz. Dan Al-Quran yang turun itu masih Al-Quran dengan versi aslinya. Maksudnya, Al-Quran yang turun adalah bila sautin wala harfin. Tanpa suara dan tanpa huruf. Jadi jangan dibayangi, Al-Quran udah dalam cetak buku 30 juz dengan kertas yang sangat tebal, kira-kira segini, kemudian diantar oleh malaikat dari langit, dari arsy Allah ke langit dunia. Tidak. Yang diantar oleh malaikat adalah Al-Quran versi asli, yang tidak ada suaranya dan tidak ada hurufnya. Para sahabat saat itu bingung, bagaimana mungkin Al-Quran yang turun tidak ada suara dan tidak ada huruf. Ternyata pada saat ini ia tersawar, tergambar. Ya, berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita kenal ada seperti kaset CD, ya, seperti kaset CD yang ternyata hurufnya tidak ada, suaranya juga tidak ada jika tidak disetel. Ya, dapat 5 tahun berikutnya keluar flash disk. Ya, tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Beberapa tahun berikutnya keluar lagi memori. Yang ternyata memori tadi sekian giga bisa memuat Al-Quran 30 juz, yang kalau kita lihat memorinya nggak ada satupun huruf Al-Quran, bahkan tidak ada suaranya jika kita tidak setel, tapi kita yakin di dalam memori tadi ada 30 juz. Itu beberapa gambaran di dunia modern ini. Lantas apakah demikian yang turun adalah flash disk dan lain sebagainya atau bahkan hard disk? Ternyata tidak. Al-Quran yang asli tanpa suara, tanpa huruf, dan tanpa bentuk apapun yang masih kalamullah qadimun la yumallu sama'uhu. Kalamun qadimun. Kalamnya Allah adalah bersifat qadim, tidak ada awalnya. La yumallu sama'uhu. Membuat tidak bosan bagi orang yang mendengarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu pembahasan kita Al-Quran diantar bukan hanya oleh malaikat Jibril di proses pertama, tetapi yang mengantar adalah ribuan ruh dan jutaan malaikat yang turun dari arsy ke langit dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr." Tanazzal, tahu tanazzal? Kalau nuzul itu turun sekali. Kalau tanazal turun berbondong. Tiba-tiba turun lagi rombongan, terus tanazzal, terus turun. Bagikan hujan yang deras. Siapa yang turun saat itu? Ruh, para ruh manusia yang telah wafat. Kemudian selain ruh yang mengantar adalah malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu junuda rabbika illahu. Yang tidak ada tahu jumlah tentaranya Allah Subhanahu wa taala dari malaikat kecuali yang tahu jumlahnya hanya Allah Jalla Jalaluhu wa 'azamatuh. Semuanya mengantarkan Al-Qur'an dalam proses pertama, dalam proses nuzulul Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam proses nuzul Quran, Al-Quran yang turun adalah urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi susunan yang kita lihat sekarang ini sesuai dengan Al-Quran yang turun dalam step pertama, nuzul Quran. Urutannya sama persis, tidak ada perbedaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah mukaddimah tausiah kita pada perjumpaan kali ini. Pembahasan intinya adalah proses kedua turunnya Al-Quran. Apa itu proses kedua step penurunan Al-Quran? Dinamakan atau kita kenal dengan nama Tanzilul Quran. Proses pertama dinamakan Nuzulul Quran. Proses kedua dinamakan proses Tanzilul Quran. Apa itu Tanzilul Quran? Adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia menuju kota Mekah dan Madinah
Lebih tepatnya pertama kali turun ke Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat menyendiri beribadah dengan ajaran kakek moyangnya, yaitu ibadah Nabi Ibrahim alaihissalam, maka turunlah pertama kali Al-Quran di Gua Hira tersebut. Proses ini dinamakan proses Tanzilul Quran. Tentang tanggal pertama kali turunnya Al-Quran di Gua Hira, para ulama khilaf. Para ulama berbeda pendapat tanggal berapa persisnya Al-Quran itu turun di step kedua dalam proses tanzilul Quran. Adapun 17 Ramadan adalah tanggal yang tidak terjadi khilaf di dalamnya, karena itu nas langsung dari Al-Quran dalam proses nuzulul Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata di proses kedua ini Al-Quran tidak turun hanya satu malam, tetapi Al-Quran turun selama 23 tahun. Mulai dari Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun di Mekah. Kemudian Nabi pun dakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun di Mekah. Hingga usia 43 tahun Nabi memulai dakwah terang-terangan di Mekah 10 tahun kemudian. Hingga di usia 53 tahun. Dan barulah di usia 53 tahun Nabi berpindah ke kota Yathrib atau Madinah Al-Munawwarah. Dan hidup di kota Madinah dari usia 53 hingga 10 tahun kemudian di usia 63 tahun Rasulullah SAW wafat. Maka 23 tahun Nabi Muhammad SAW selalu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an di proses kedua tanzilul Qur'an turunnya masanya bukan hanya semalam, tetapi terbentang dalam kurun waktu 23 tahun. Bahkan Al-Quran yang turun tidak langsung sekaligus 30 juz, tetapi Al-Quran yang turun sebagaimana riwayat para sahabat dalam menceritakan bagaimana penurunan Al-Quran terhadap Nabi Muhammad, para sahabat mengatakan Al-Quran biasanya selalu turun 5 ayat, 5 ayat. Dimulai ketika Nabi di Gua Hira, Nabi dipeluk oleh malaikat Jibril. Yang saat itu malaikat Jibril ketika bertemu Nabi selalu menyamar menjadi seorang manusia. Tetapi begitulah malaikat selalu bisa menyamar hanya yang indah-indah. Dan sahabat paling ganteng di kota Mekah saat itu bernama Dihya Al-Kalbi yang rupanya ditiru oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril yang berbentuk manusia tadi pun memeluk Nabi dari arah belakang, mengucapkan Iqra, bacalah Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Karena begitulah Nabi kita Muhammad SAW menurut pendapat akidah ahli sunnah wal jamaah, Nabi Muhammad adalah an-nabiyil ummi, nabi yang buta huruf, nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nabi Muhammad cerdas. Seorang nabi wajib memenuhi syarat-syarat kenabian, yang syarat ke-12-nya adalah seorang nabi harus fatonah, cerdas. Apakah tidak bisa membaca dan menulis nabi menunjukkan nabi tidak cerdas? Tidak. Bahkan itu adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Maka nabi yang tidak bisa membaca dari kecil dan dikenal oleh orang-orang musyrik Quraisy, nabi tidak bisa membaca dari kecil pun saat itu menjawab, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca." Seandainya nabi pintar baca, nabi akan bertanya, "Mana yang harus saya baca?" Saya akan segera membacanya. Dilepaskan pelukan tadi, Nabi penasaran siapa yang memeluknya dari arah belakang. Nabi ingin menengok. Baru saja ingin menengok, pelukan tadi pun memeluk lagi dengan pelukan yang sangat kencang. Sehingga Nabi susah dalam bernafas mengatakan, Iqra, bacalah Muhammad. Ma'ana biqari. Dilepaskan lagi, barulah Nabi ingin menengok, dipeluk lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka saat itu resmilah Nabi di usia 40 tahun menjadi seorang nabi, sekaligus di malam itu juga menjadi seorang rasul setelah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Barulah saat itu hilang sesaat lagi malaikat Jibril. Nabi turun dari Gua Hira dalam keadaan menggigil, dingin, wajah Nabi pucat. Nabi kedinginan, menggigil, maka turunlah Nabi dari Gua Hira, dari gunung tersebut menuju rumah istrinya Siti Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid. Diketuklah pintu rumah tadi. Ya Khadijah, ya Khadijah. Maka dibukakan pintu oleh Siti Khadijah. Ya Khadijah dathiruni. Ya Khadijah dathiruni. Khadijah selimuti aku kedinginan.
Khadijah dathiruni, selimuti aku kedinginan, kata Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad saat itu diselimuti oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah yang melihat suaminya tadi dalam keadaan pucat, bingung, dan akhirnya lari ke rumah pamannya yang seorang pendeta bernama Waraqah bin Naufal. Maka bercakap-cakaplah Siti Khadijah kepada pamannya tadi, dan tiba saja pamannya mengatakan, "Wallahi, demi Allah," kata sang pendeta tadi, demi Allah bahwasanya Khadijah, wahai Khadijah, keponakanku, suamimu itu sungguh malam tadi telah didatangi oleh Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Siapa Namus? Nama lain malaikat Jibril, Jibrail, Gabriel, Ruhul Kudus, Roh Kudus. Namus, suamimu sungguh telah didatangi oleh Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Muhammad yang ditinggal sendiri oleh Siti Khadijah, istrinya pun saat itu memakai selimut. Tiba-tiba turun lagi malaikat Jibril, menyamar menjadi Dihya al-Kalbi, mengatakan, membawa wahyu berikutnya, ya ayyuhal muddathir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Ya ayyuhal muddathir, kata Allah, orang yang sedang selimutan. Nabi Muhammad sedang berselimut, dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Bangunlah engkau Muhammad. Wa anzir, dan peringatkan umat. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu Allah maka bertakbirlah, maka agungkanlah. Wa thiyabaka, dan bajumu itu Muhammad yang pulang dari Gua Hira belum sempat ganti, fatahhir, maka sucikanlah sebelum engkau berdakwah. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Nabi pun memulai dakwah tadi secara sembunyi-sembunyi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sedikit saja kisah yang kami bawakan pada perjumpaan kali ini menunjukkan bahwasanya dalam proses step penurunan Al-Quran, Tanzilul Quran yang kedua ini, Al-Quran turunnya tidak urut dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5, dan disusul dengan surat-surat pendeknya dalam periode Mekah. Baru nanti disusul dengan surat-surat yang sangat panjang di periode Madinah. Karena keimanan para sahabat sudah kuat, hingga ayat terakhir yang turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa Al-Quran turun 5 ayat? Dikatakan oleh para ulama hadis bahwasanya agar para sahabat gampang menghafal Al-Quran dan agar pengamaran Al-Quran prakteknya juga menjadi mudah bagi para sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya malaikat Jibril saja yang mengantarkan Al-Quran dari langit dunia menuju kota Makkah. Dan Al-Quran yang turun ternyata tetap tanpa suara dan tanpa rupa. Jangan engkau bayangkan, sebagaimana kisah kami, Iqra, bacalah, betul-betul malaikat Jibril itu mengucapkan susunan huruf hijaiyah daripada alif, qaf, ra, dan hamzah. Iqra, tidak, ternyata saat itu percakapan antara malaikat Jibril dan Nabi Muhammad pun terjadi tanpa suara dan tanpa rupa. Lantas bagaimana proses transfer dari malaikat Jibril yang memberikan wahyu-wahyu tadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Prosesnya para ulama ulumul Quran telah menjelaskan bahwasanya proses perpindahan Al-Quran dari malaikat Jibril ke diri Nabi itu dikenal ada 7 cara. Di antaranya cara yang pertama adalah yang diriwayatkan dalam hadis Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah melihat langsung bagaimana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Saat itu Siti Aisyah mengatakan, tiba saja aku melihat Rasulullah sedang menerima wahyu, maka saat itu aku mendengar seperti suara di sekitar Nabi, seperti banyak sekali suara kepakan suara sayap lebah. Jika kita tahu madu yang membuatnya adalah lebah, kepakan suara daripada lebah yang sedang terbang itu seperti terdengar, kata Siti Aisyah, di sekitar Nabi. Maka aku pun tahu, kata Siti Aisyah, Nabi sedang menerima wahyu. Itu yang diriwayatkan dari Siti Aisyah. Dan dari para sahabat lain menceritakan bahwasanya ketika Nabi sedang menerima wahyu, terdengarlah seperti suara lonceng yang sedang berbunyi. Ceng, ceng, lonceng, suara lonceng, maka saat itu tanda Nabi sedang menerima wahyu.
Dan masih banyak lagi. Ada hampir 7 cara yang dirangkum oleh para ulama ulumul Quran yang mendeteksi tentang pendalaman Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu ditransfer dari Malaikat Jibril ke diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa huruf dan tanpa suara. Barulah dari mulut Nabi yang mulia keluarlah Al-Quran itu berbahasa Arab, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Bani Quraisy yang mereka hidup menggunakan sehari-harinya menggunakan bahasa Arab. Sehingga dari mulut Nabi ini keluarlah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah diri Nabi itu bercakap-cakap kecuali yang ia cakapkan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan dari mulut Nabi yang mulia tidak hanya keluar Al-Qur'an, tetapi dari mulut Nabi yang mulia keluar juga yang namanya hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Lantas apa beda antara Al-Qur'an, hadis qudsi dan juga hadis nabawi? Perbedaannya adalah Al-Qur'an yang keluar dari mulut Nabi yang mulia isi makna dan juga lafadznya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak dapat merubahnya, dan itulah adalah kalamullah yang diilhamkan kepada Nabi, yang hanya Nabi saja yang bisa menerjemahkannya dalam bahasa Arab. Maka Nabi menerima isi makna dan juga lafaz-lafaznya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluar dari mulut Nabi yang mulia itulah Al-Qur'an Al-Karim. Adapun hadis qudsi, isi makna adalah dari Allah, tetapi lafaznya adalah dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis, ya abdi, wahai hambaku. Ya, banyak di sana hadis qudsi yang menceritakan tentang bagaimana percakapan-percakapan Allah kepada hambanya yang tidak dituliskan di dalam suhuf Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah hadis nabawi. Hadis nabawi isi makna dari Nabi. Lafadznya pun dari Nabi. Lewat mulut Nabi yang mulia, itulah hadis an-nabawi. Di awal-awal penurunan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya untuk menulis selain Al-Quran. Nabi hanya mengizinkan kapan Nabi mengeluarkan ayat Al-Quran, bolehlah ditulis. Ada sahabat menulis di atas kertas. Dan memang kertas sudah ditemukan dari zamannya Fir'aun, zaman Nabi Musa. Kertas tertua namanya adalah papyrus. Ya, kertas papyrus, yaitu yang dibuat dari batang pelepah korma. Kemudian ditulis di atas kertas. Ada yang menulisnya di kulit kambing, ada yang menulisnya di atas batu, di atas kayu. Al-Quran ditulis, tetapi hadis dan juga hadis qudsi saat itu dilarang oleh Nabi untuk menulisnya demi menjaga mana yang Al-Quran dan mana yang bukan Al-Quran, sehingga orang-orang di zaman selanjutnya tidak bingung antara Al-Quran, hadis qudsi, dan juga hadis nabawi, sebab hadis qudsi dan hadis nabawi memang telah dilarang mulai dari turunnya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Quran yang turun ternyata tidak urut. Kok bisa Habib Al-Quran itu turun tidak huruf? Iya. Quran turun tidak urut diproses tanzil Quran sebab Al-Quran turun sesuai dengan asbabun nuzul. Lantas apa itu Habib asbabun nuzul? Asbabun nuzul adalah penyebab-penyebab penting. Peristiwa-peristiwa penting terjadi penyebab turunnya ayat Al-Quran. Ada sahabat datang ke Nabi, bertanya tentang sesuatu. Ya Rasulullah, ruh itu kayak apa ya Rasulullah? Nabi terdiam. Nabi tidak bisa menjelaskan tentang ruh. Tiba-tiba turun malaikat Jibril menjawab pertanyaan sahabat tadi dengan ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka manusia bercakap-cakap kepadamu Muhammad tentang permasalahan ruh. Qul, katakanlah Muhammad, itu urusan Allah. Ya, dzalika min amri, itu urusan Allah. Ya. Maka beberapa sahabat pun terjawab pertanyaannya dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka pertanyaan para sahabat yang tidak terjawab adalah asbabun nuzul yang menjadi penyebab turunnya beberapa ayat Al-Quran. Di Mekah ada satu kejadian sehingga turunlah Al-Quran. Kemudian ada satu pertikaian, ada masalah, turun Al-Quran sebagai pemecah solusinya. Al-Quran
turun sesuai dengan asbabun nuzul, itulah penyebab Al-Quran turun tidak urut. Lantas bagaimana? Kejadiannya belum terjadi di Mekah. Nabinya belum lahir, tetapi Allah telah mendahului takdir manusia. Sehingga semua terangkum di dalam Al-Quran, ya begitulah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui, saking taunya Allah, Allah pun tahu dengan ciptaannya. Allah yang menciptakan kita manusia. Allah yang menciptakan tabiat, karakter, watak, sifat kita manusia. Bahkan Allah sudah tahu sebelum Allah menciptakan ciptaannya, hasilnya bakal bagaimana. Dan Allah telah mengetahui semua kejadiannya. Sehingga begitulah takdir Allah. Baik di Lauhul Mahfuz atau yang tertulis di dalam Al-Quran, selalu mendahului apa yang akan didahulukan oleh manusia. Tetapi begitulah manusia mempunyai ikhtiar, mempunyai cara memilih. Di setiap keadaan, di setiap detik yang kita lalui, dibuktikan dengan akal yang ada di diri kita untuk memilih hal mana yang kedepannya akan kita pilih. Semuanya terserah kita, pilihan terserah kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala udah tahu pilihan kita, sehingga Allah telah memastikan mana yang ahli surga dan mana yang ahli nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi Al-Quran turun di proses kedua sesuai dengan asbabun nuzul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Proses ketiga adalah proses di mana Al-Quran setelah sampai di diri Nabi di kota Mekah, bagaimana Al-Quran itu turun dari diri Nabi ke para sahabat-sahabat Nabi atau ke para manusia. Bagaimana prosesnya? Para ulama mengatakan dalam proses ketiga ini, penurunan Al-Quran, step ketiga, turunnya Al-Quran dari Nabi Muhammad ke manusia, dikenal dengan 4 proses. Yang pertama adalah penertiban, kedua adalah pembukuan, ketiga adalah penyempurnaan, dan yang terakhir adalah penyebaran Al-Quran. Kita mulai dari awal, penertiban Al-Quran. Setelah kita ketahui Al-Quran turun tidak urut, lantas siapa yang menertibkan kembali? Sebagaimana susunan yang turun di step pertama, yang menertibkan adalah Malaikat Jibril. Di ruangan itu, di saat itu, di dalam ruangan itu, tidak hanya ada diri Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tetapi di situ ada malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia yang tidak terlihat oleh sekretaris Nabi, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang mengikuti perintah Nabi yang diarahkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril bercakap-cakap kepada Nabi, Muhammad, ayat ini letaknya di sana, dan surat ini letaknya di situ. Maka Nabi bercakap-cakap kepada Ali, Ali, surat ini letakkan di situ dan ayat ini letakkan di sana. Sayyidina Ali pun menulis hanya urutannya saja. Ditulis oleh Sayyidina Ali urutannya, sehingga waktu Nabi Muhammad hidup dan Al-Quran ditertibkan, sehingga ketika Nabi Muhammad wafat, sempurnalah penertiban Al-Quran ke susunannya semula. Proses kedua adalah pembukuan, atau kita kenal dengan Mushaf Utsmani, yang mulai dibukukan daripada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tetapi tertunda pembukuan tadi karena Sayyidina Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad setelah Nabi wafat, dan Sayyidina Abu Bakar Khalifatul Rasulillah ini juga sibuk di masa 2 tahun periode pemerintahannya, sibuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Maka tertundalah pembukuan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar hanya sibuk meluaskan daripada wilayah kekuasaan muslimin, mulai dari Konstantinopel, Bizantium, Mediterraneum, dan lain sebagainya, sehingga Sayyidina Umar sibuk berperang ke sana dan ke sini dan belum sempat membukukan Al-Quran. Barulah di zaman Sayyidina Utsman yang memerintah selama 12 tahun sebelum akhirnya Sayyidina Umar sebelumnya memerintah selama 10 tahun, Sayyidina Utsman di usia tuanya yang akhirnya wafat di usia 82 tahun, Sayyidina Utsman sempat membukukan Al-Quran yang kita kenal dengan nama Mushaf Utsmani. Tetapi dalam pembukuan ini, Sayyidina Utsman hanya
merapihkan susunan sesuai tertiban yang ditulis oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Umar mengumpulkan daripada barang-barang tadi yang dikumpulkan oleh Sayyidina Abu Bakar dan menulis ulang di atas kertas papirus yang saat itu sangat mahal, sehingga terjadilah Mushaf Utsmani, Al-Quran 30 juz utuh. Tetapi jangan bayangkan Mushaf Utsmani seperti Al-Quran yang kita lihat saat ini, karena ternyata Mushaf Utsmani tidak ada harokatnya. Bukan hanya tidak ada harokatnya seperti kitab kuning yang bagi santri mempelajari nahwu sorof dapat membacanya, tetapi Al-Quran bukan hanya tidak ada harokatnya, tetapi juga tidak ada titiknya. Jadi kalau kita melihat antara da dan da ada titiknya. Ro dan za ada titiknya. Ini nggak ada titiknya, jadi da semua, ro semua kebacaannya. Antara jim, ha, ho, bayangkan nggak ada titiknya, jadi ha semua. Bahkan ada 5 huruf dari huruf hijaiyah yang kalau titiknya tidak ada akan mirip. Yaitu seperti garis saja lurus seperti perahu, garis seperti perahu, titiknya satu di atas namanya na, titiknya pindah ke bawah ba, titiknya pindahin ke atas 2 pa, titik 2-nya pindahin ke bawah ya, titiknya pindahin ke atas tambahin 1 3 titik ta. Antara na, ba, ta, ya, ta titiknya nggak ada sehingga lurus semua. Begitulah bentuk daripada Mushaf Utsmani. Hanya orang-orang yang berkebangsaan Arab saja yang dapat membacanya karena dia mengetahuinya sesuai dengan siyaqul kalam dari alur ceritanya. Maka dia mengetahui, oh ini adalah sin, ini adalah shin. Tapi begitulah Mushaf Utsmani, tidak ada titiknya. Barulah nanti akhirnya proses yang ketiga. Dalam step ketiga, setelah penertiban dan pembukuan adalah penyempurnaan Al-Quran yang dilakukan oleh salah satu dinasti Umayyah, yaitu khilafah dengan sistem kerajaan yang saat itu dipimpin oleh imam yang dijuluki dengan Al-Imam Al-Hajjaj, yaitu seorang raja dinasti Umayyah yang dikenal sangat kejam. Ya, sangat zalim, sangat kejam, tetapi ia mempunyai satu prestasi di mana ialah yang menyempurnakan Al-Quran. Sehingga Al-Quran, ya, seperti yang kita lihat saat ini, pun ada titiknya Imam Hajjaj yang memerintahkannya. Ada harokatnya. Bahkan ada tanda akhir baca, tanda akhir ayat. Kemudian ada juga tanda wakaf. Seperti mim, wakaf lazim, harus berhenti. Ya, lam, alif, yaitu la waqfa fiha, bukan tempat berhenti. Jim, wakaf jaiz, boleh lanjut, boleh berhenti. Ya, sin, saktah, ya, dan lain sebagainya daripada jenis-jenis tanda baca semuanya dibuat oleh Imam Al-Hajjaj. Kalau bahasa kita itu seperti koma, titik, tanda baca, tanda seru, dan lain sebagainya. Itu semua dibuat oleh Imam Al-Hajjaj dalam mempermudah orang-orang Muslim untuk membaca Al-Quran. Itulah step yang ketiga dalam proses yang ketiga, yaitu penyempurnaan Al-Quran. Ditutup yang keempat adalah penyebaran Al-Quran. Saat ini jika kita umroh, maka ustadz yang memimpin kita akan mengantarkan kita tidak hanya ke Gunung Uhud di kota Madinah, tidak hanya ke perkebunan kurma, kemudian tidak hanya ke pabrik pembuatan kiswah kain penutup Ka'bah, tetapi kita juga yang umroh akan diajak ke pabrik percetakan Al-Quran terbesar di dunia yang di dalamnya mencetak Al-Quran dengan bahasa Arab dan juga translate-nya 182 translate dari 193 negara di dunia, baik negara mayoritas muslim atau minoritas, telah ditranslate ke bahasa negara mereka dan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Tinggal PR bagi kita semua, bagaimana kita fokus di dalam step yang keempat, yaitu Al-Quran yang telah ada di dalam rumah kita, di lemari kita, di meja kita. Tinggal caranya bagaimana Al-Quran itu turun dari lembaran kertas menuju ke dalam hati kita sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara al-Quran fastashharahu fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu al-jannah." Barang siapa, kata Nabi, ia membaca Al-Quran,
fastashharahu, dan dia memperhatikan maksud dari ayat Al-Qur'an tadi. Dia pelajari ayat Al-Qur'an tadi. Kemudian dalam prakteknya dia halalkan yang dihalalkan Al-Qur'an dan dia haramkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, adkhalahul jannah, maka ia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal qur'ana amamahu adkhalahul jannah wa man ja'alal qur'ana khalfahu adkhalahun nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di depannya, dia jadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, dia jadikan Al-Qur'an sebagai makmumnya, dan diri mereka sebagai makmumnya, jadikan Al-Qur'an sebagai imamnya dan diri mereka sebagai makmumnya, adkhalahul jannah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Tetapi barang siapa yang ia menjadikan Al-Qur'an khalfahu, di belakangnya, dia jadikan Al-Qur'an makmumnya dan dia jadikan hawa nafsunya sebagai imamnya, dia jadikan Al-Quran udah ketinggalan zaman dan dia mengikuti pendapat-pendapat modern di luar yang bertentangan dengan Al-Quran. Dia tinggalkan Al-Quran. Dia anggap Al-Quran sudah sangat jauh hukumnya, sudah kadaluarsa, maka adkhalahun nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Pilihan terserah kita. Mari sama-sama kita mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan cara yang telah diajarkan Nabi, yaitu rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian mempelajari Al-Quran dengan menghadiri majelis taklim, kemudian juga terakhir adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saja kajian kita pada hari ini dengan tema 4 step penurunan Al-Quran. Mudah-mudahan ini mempertebal keimanan kita kepada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah Jalla Jalaluh wa azamatuh. Sekian saja, tafadhol, kita buka sesi tanya jawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan kami aturkan kepada Habibana Habib Hisham atas apa yang telah disampaikannya, yakni mengenai 4 step penurunan Al-Quran. Baik, Alhamdulillah, waktu yang sama-sama kita nanti-nanti yakni segmentasi tanya jawab. Langsung saja bagi teman-teman yang sahabat media center yang ingin bertanya kepada Habibana. Namun sebelum itu, sebelum kita mempersilakan untuk bertanya secara langsung, kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial, yakni dari chat WhatsApp. Yang pertama, pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habibana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maaf, izin bertanya, apakah hukumnya kerja sebagai salesman di perusahaan rokok? Apakah gajinya halal atau haram? Demikian, terima kasih Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Habibana. Al-Imam An-Nawawi termasuk imam yang juga mengumpulkan hadis-hadis penting yang sangat penting. Riwayat Bukhari Muslim yang dianggap sahih, yang dikumpulkan dalam kitabnya Arba'in Nawawiyah, yang mana hadis kesekian itu menjelaskan tentang hadis ke-6 kalau tidak salah, menjelaskan tentang hukum halal dan haram, di mana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yushiku an yarta'a fi ala wa inna himallahi maharim. Di mana Nabi mengatakan halal itu jelas, yang haram itu jelas, kata Nabi. Nah, dalam tafsiran pengarang kitab Jauharatul Lu'lu'iyah, itu syarah kitab Arba'in Nawawiyah. Kitab Jauharatul Lu'lu'iyah, penulisnya mengungkapkan apa saja sih yang halal dan apa saja yang haram. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dalam pembahasan mengenai haram oleh pengarang kitab syarah Arba'in Nawawiyah, Jauharatul Lu'lu'iyah, dikatakan bahwasanya di antara yang haram adalah seluruh hal yang merusak badan dan seluruh hal yang merusak akal, baik jangka pendek atau jangka panjang. Jadi dikatakan yang haram-haram itu apa aja sih jenisnya? Di antaranya satu, yang merusak badan jangka pendek. Contohnya apa? Merusak badan jangka pendek. Minum obat pel
Ya, minum obat pel. Apa hukumnya? Haram. Karena merusak badan jangka pendek. Artinya orang langsung mati. Orang minum bensin, mati mah enggak, buta paling. Maka itu merusak badan jangka pendek. Ada lagi merusak akal jangka pendek. Seperti Homer. Itu haram. Atau jangka panjang. Merusak akal jangka panjang. Ngelem gitu, ngirup lem. Allah alam bagaimana ya, ngirup lem sehingga efeknya jangka panjang menurut ilmu kedokteran. Nah, ternyata ada juga yang merusak badan jangka panjang. Yang mana ini dikukuhkan lagi oleh pendapat ahlul khibrah. Akhbarus thiqah. Ya, di mana ahbarus thiqah, berita-berita dari orang yang ahli terpercaya seperti para dokter, mereka berfatwa mengatakan bahwasanya rokok ya merusak badan jangka panjang. Di situ bahkan ditulis di kotak rokoknya, rokok dapat menyebabkan penyakit jantung, hipotensi, mohon maaf Majelis Mulia Ilmu harus sampaikan, gangguan janin dan kehamilan. Artinya ada satu orang ahli yang mengatakan hal demikian. Artinya si rokok tadi adalah merusak badan jangka panjang yang efeknya baru ketahuan setelah mengkonsumsi rokok dalam jangka panjang. Maka hukum merokok adalah haram. Walaupun sedikit ulama yang memakruhkannya saja, karena dalil yang menjelaskan tentang keharaman rokok itu tidak pasti dan belum jelas. Kita masih meraba-raba saja. Tetapi menurut hadis innal halala bainun wa innal harama bainun, maka rokok masuk ke dalam kategori yang haram karena merusak badan sekali lagi dalam jangka panjang. Tetapi jika kita masih bingung, lanjut hadis baginda Nabi ini. Wa bainahuma, dan di antara yang halal dan haram umurum musyabihat. Ada hal-hal yang masih ragu-ragu hukumnya. Ini halal atau haram. Saya kerja di pabrik rokok jadi salesman atau jadi bagian marketing yang nawarkan rokok ke toko-toko. Bagaimana gaji yang saya terima? Itu ragu-ragu engkau. Ya. Kalau engkau ragu-ragu, tinggalkan kata Nabi. Jika engkau yakin itu syubhat, engkau ragu-ragu ini halal atau haram, tinggalkan. Engkau keluar masjid ngelihat sendalmu ada yang mirip dengan sendal orang lain. Jangan kau coba-coba kayak ini sendal saya. Tapi kalau ada cirinya nggak apa-apa, ada alamat, ada majal nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, tinggalkan. Ya, jangan ragu-ragu. Yang halal jelas, haram jelas, yang tengah-tengah adalah mustabihat, tinggalkan kata Nabi. Karena engkau bagikan sedang ngon kambingmu di padang yang kering, yang mana di sampingnya terlihat ada pagar, yang di luar pagar itu rumputnya sangat hijau. Ya, karra'iyar ahaulal hima yushiku ayar ta'afi. Pengembala yang ngangon tadi di tanah kering takut, khawatir si kambing bakal loncat pagar makan rumput yang hijau, padahal itu yang haram. Maka bagi orang-orang yang masih mengerjakan hal-hal yang hukumnya belum jelas, itu bagikan ngangon kambing di tanah kering yang di sampingnya ada pagar larangan, yang sebaliknya lagi ada rumput-rumput yang hijau, dikhawatirkan suatu saat kambingmu akan loncat dan memakan dari yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin ini menjawab pertanyaan tafadhol. Suaranya nggak masuk ya? Masya Allah, Afwan. Syukran jazilan Habibana atas jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana, saya ingin bertanya. Seorang siswa selama 2 tahun masa pandemi ini pulang ke kampung halamannya tinggal bersama ibunya. Jadi hanya mengirim tugas lewat online, termasuk masih mengirimkan tugas pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian saya mendengar kabar siswa tersebut meninggal mendadak. Ketika menjenguk ternyata jenazah anak tersebut disemayamkan di rumah duka dan akan dimakamkan secara Katolik. Ternyata tanpa sepengetahuan saya, menurut info ibunya, anak tersebut sudah ikut bersama ke gereja dan lain-lain. Ibunya menikah lagi dengan lelaki Nasrani dan pindah agama. Yang jadi pertanyaan, apakah saya juga terkena hukum fardu kifayah karena membiarkan anak tersebut dimakamkan secara Katolik, sedangkan dia masih Islam, atau tidak hanya berdasarkan informasi dari ibu dan ayah tirinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Habibana. Ya, baik. Ini berarti pertanyaan dari guru PAI di sebuah boarding school. Karena bahasanya ketika liburan,
ketika ada corona ini nggak pernah datang lagi ke sekolah gitu ya. Maka ya boleh for boarding school atau full day guru PAI ini bertanya apakah ia masih terlibat dalam kewajiban tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu maulud yulad alal fitrah, fa inna ma abawahu yuhawidani, au yunassiranihi, au yumajjisanihi." Kata Nabi apa? Kullu maulud, setiap bayi yang lahir ke dunia yulad, dilahirkan alal fitrah, dalam keadaan suci. Semua bayi, mau bayi orang Kristen, mau bayi orang Yahudi, bayi siapapun pertama kali lahir, dia udah Islam. Dia sudah suci. Fa inna ma abawahu, hanya saja si anak tergantung kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikan si anak beragama Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan si anak beragama Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan si anak beragama Majusi. Anak tergantung orang tua. Ya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah kita tahu ia awal orang tuanya muslim bercerai, akhirnya dia istrinya ibunya tadi nikah dengan non muslim Nasrani, setelah nikah anaknya pulang berlibur belajar, tiba-tiba wafat dimakamkan dalam keadaan Kristen, dikremasi ya. Maka kewajiban bagi kita adalah melakukan 4 kewajiban bagi jenazah ketika kita tahu ia masih Islam. Ketika kita tahu anaknya tadi masih Islam, ya, jangan hanya percaya dengan orang tuanya yang belum ada hitam di atas putih. Ya, tanda tangan dari pendeta-pendeta gereja bahwasanya ia telah dibaptis, maka jangan percaya, jangan anak masih Islam berpegang teguh dengan ajaran guru-gurunya di sekolah Islamnya. Maka tugas bagi engkau, hei guru PAI yang sedang berkunjung, ambil jenazah tadi dan makamkan sesuai kewajiban kita muslim. Dan masih bagi kita terkena daripada fardu kifayah, yang jika kita tidak melaksanakan fardu kifayah tadi dari 4 kewajiban, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan, maka tidak kita lakukan, maka dosanya pun ditanggung oleh orang di seluruh penjuru dunia. Maka jawabannya jelas, adalah kewajiban bagi kita yang mengetahui hal itu untuk mengambil jenazah dan dimakamkan secara Islami, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian barulah dikuburkan menghadap kiblat. Mungkin ini menjawab pertanyaan, dan hal demikian banyak terjadi di kisah-kisah keluarga mu'alaf yang mana orang tuanya masih Nasrani sedangkan anaknya sudah masuk Islam, tetapi karena mayoritas keluarga besarnya adalah Nasrani atau agama apapun itu, maka biasanya si anak tadi setelah wafat tidak ada daya upaya, la haula wala quwata, maka ia pun menjadi kewajiban bagi lembaga yang menaungi mu'alaf tersebut. Dan ini banyak terjadi. Ya, mungkin ini menjawab pertanyaan. Tafadhol. Masya Allah, syukran jazilan Habibana atas jawabannya. Baik, sekarang kita akan langsung masuk sesi tanya jawab secara langsung bagi sahabat Media Center yang ingin bertanya langsung kepada Habibana. Cukup 1 penanya saja ya, karena berhubung waktu juga sudah jam 9. Insya Allah di lain waktu kita akan lebih banyak lagi di sesi tanya jawab. 1 penanya, tafadhol, siapa sekiranya yang sudah mengangkat tangan. Nah, di sini ada Kang Hussein. Ya, Kang Hussein dulu nih yang awal-awal nih. Masya Allah. Syukran. Assalamualaikum Kang Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Insya Izin Allah. bertanya. Tafadhol. Sebelum bertanya, Kang Hussein, silakan salawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya, Bib, begini, apakah seseorang yang melaksanakan sholat qodho, baik itu karena dia ada uzur atau dulunya dia bandel meninggalkan sholat, apakah dia boleh melaksanakan sholat qodhonya dengan berjamaah bersama orang yang sholatnya adaan, baik itu menjadi imam atau makmumnya? Terima kasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya sholat adaan dalam waktu, makmumnya sholat qodhoan. Hukumnya boleh. Imamnya sholat duhur, makmumnya sholat asar. Boleh. Imamnya sholat
Imamnya sholat sunnah qobliyah, makmumnya sholat duhur. Boleh. Yang nggak boleh adalah jika susunan sholat berbeda. Contoh, imamnya sholat jenazah nggak pakai ruku, nggak pakai i'tidal, cuma takbir 4 kali, makmumnya di belakang sholat duhur, pakai ruku, pakai sujud. Maka ini beda susunan sholatnya. Nggak sah. Imamnya sholat kusuf. 2 rakaat yang masing-masing rakaat, rukunya 2 kali. I'tidalnya 2 kali. Per rakaat lah ya. Per rakaat kita biasanya ruku sekali, i'tidal sekali, fatihah sekali. Sholat gerhana, kusuf-kusuf, gerhana matahari, gerhana bulan di malam dan siang hari. Itu tiap rakaat dari 2 rakaat, tiap rakaat i'tidalnya 2 kali, rukunya 2 kali, fatihahnya 2 kali. Nah di belakang sholat, terawih boleh, nggak boleh karena susunan sholatnya beda. Ya, jadi selama susunan sholatnya sama, maka hukumnya ada boleh. Di antara susunan sholatnya beda apa? Imamnya sholat duhur, makmum di belakang sholat maghrib. Nah ini nggak cocok. Nggak boleh, karena yang satunya susunannya 3 rakaat, yang satu susunannya 4 rakaat. Ya mungkin menjawab pertanyaan tafadhol. Alhamdulillah, syukran jazilan Habibana atas jawabannya. Dari penanya terakhir tadi, berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Langsung saja sebelum kami tutup, kami mohon berkenan Habibana untuk menyampaikan kesimpulan dan langsung dibacakan doa keberkahan. Tafadhol Habibana. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan malam ini adalah bagaimana kita makin beriman kepada kitab Allah, di antaranya Al-Quran, yang mana kita harus mengetahui sejarah peradaban mengenai penurunan Al-Quran yang ada 4 step, sehingga kita makin yakin dengan kitab suci kita umat Islam dan terselamatkan dari tuduhan dan tuduhan, fitnahan yang selama ini sangat banyak, bahwasanya kitab Al-Quran kita tidak original. Dengan gampangnya saja, kita dengan keimanan kita menjawab tuduhan-tuduhan mereka, bahwasanya karena kita tahu bagaimana sejarah turunnya Al-Quran, rinci demi rinci, kata demi kata. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam majelis mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subul salam wa najjina min adh-dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma ghfirli wa liwalidi warhamhum kama rabbaw shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami mengucapkan syukran jazilan, jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanal jaza kepada Habibana Habib Hisham atas ilmunya yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk Habibana, untuk kita semua, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Media Center dimanapun sahabat berada, sudah istiqomah mengikuti majelis mulia ini walaupun secara virtual. Semoga Allah berikan antum semua sehat walafiat, keberkahan semua. Amin, amin, Allahumma amin. Dan Al-Fakir mengucapkan mohon maaf apabila masih ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum dapat ditanyakan, belum disampaikan. Insya Allah di lain waktu dapat kita sampaikan. Baik, saya Firas Bizi selaku host pada malam hari ini meminta maaf dan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib, syukran Ustaz. Afwan. Alhamdulillah. Marhaba.
Izin live Ustaz. Marhaba, khair insyaallah.